Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Putri Astarika dengan NIM 1731501159. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen SDM. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Dr. Muhammad Mabul Taufik SAG SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Sebagai contoh, diskusi dengan karyawan mengenai perancangan sistem waktu fleksibel secara bersamaan dapat melibatkan perencanaan jadwal kerja yang lebih baik dan menunjukkan perhatian atas kebutuhan karyawan. Jenis partisipasi. 1. Keputusan autokratis. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat atau saran karyawan, dan karyawan tidak memiliki pengaruh langsung pada keputusan, atau dengan kata lain tidak ada partisipasi. 2. Konsultasi. Manajer menanyakan ide dan pendapat pada karyawan, kemudian membuat keputusan sendiri setelah dengan serius mempertimbangkan saran dan perhatian karyawan. 3. Keputusan bersama. Manajer bertemu dengan karyawan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan membuat keputusan bersama. Manajer tidak punya pengaruh lebih besar pada keputusan akhir dibanding partisipasi lain. 4. Delegasi. Manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan pada seseorang atau kelompok. Manajer biasanya menentukan batas pembuatan keputusan final, dan persetujuan awal tidak selalu diperlukan sebelum keputusan diimplementasikan. Keempat, prosedur keputusan dapat diletakkan sebagai satu rangkaian kesatuan dengan rank. Tidak ada pengaruh dari orang lain hingga pengaruh yang tinggi. 2. Jenis keputusan autokratis partisipatif. York 2002. 1. Pemimpin hanya semata-mata mengumumkan keputusan autokratis, gaya memberitahu. 2. Pemimpin menggunakan taktik pengaruh seperti persuasi rasional, gaya menjual. 3. Jenis konsultasi partisipatif. 1. Pemimpin menunjukkan sebuah keputusan yang telah dibuat sebelumnya tanpa konsultasi sebelumnya, tetapi bersedia melakukan modifikasi jika ada keberatan atau saran yang bagus. 2. Pemimpin menunjukkan proposal sementara dan secara aktif mendorong karyawan untuk memberikan saran demi perbaikan proposal tersebut.
ketiga, pemimpin menyajikan sebuah masalah dan meminta karyawan untuk berpartisipasi dalam mendiagnosanya dan mengembangkan penyelesaiannya. Manfaat potensial dari partisipasi. Kepemimpinan partisipatif memberikan manfaat-manfaat potensial, tetapi keberadaan manfaat tersebut tergantung kepada partisipan. Banyaknya pengaruh yang dimiliki partisipan dan aspek-aspek lain dalam situasi keputusan. 4. Manfaat potensial. Kualitas keputusan yang lebih baik. 2. Memberi penerimaan keputusan yang lebih baik oleh partisipan. 3. Kepuasan lebih tinggi dengan proses pengambilan keputusan yang ada. 4. Pengembangan keahlian pengambilan keputusan. Melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan cenderung meningkatkan kualitas keputusan ketika partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki atasannya dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik untuk masalah yang dihadapi. Gambaran sebenarnya mengingatkan pentingnya perbedaan prosedur dan pengaruh sebenarnya. Terkadang yang terlihat sebagai partisipasi hanyalah pura-pura belaka. Misalnya, seorang manajer mengumpulkan ide dan saran dari pihak lain, tetapi mengabaikannya ketika membuat keputusan. Sebaliknya, manajer meminta bawahannya untuk membuat keputusan, namun dilakukan sedemikian rupa sehingga bawahan takut menunjukkan inisiatif atau pendapat yang menyimpang dari pilihan yang menurut pengetahuan karyawan lebih disukai atasannya. Kesempatan menyatakan pendapat dan pilihan sebelum keputusan dibuat dapat memiliki pengaruh yang menguntungkan tanpa memandang besarnya pengaruh pendapat tersebut terhadap hasil akhir. Yokli 2002. Manusia cenderung merasa diperlakukan dengan hormat apabila diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat dan pilihan mengenai keputusan yang akan mempengaruhinya, dan manusia tersebut akan menjadi lebih puas dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan Yokli. Pemimpinan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan melakukan konsultasi sebelum membuat keputusan. Keempat, prosedur putusan dapat diletakkan sebagai satu rangkaian kesatuan dengan rank tidak ada pengaruh dari orang lain hingga pengaruh yang tinggi.
Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.